Baik, karena sudah menunjukkan waktu 13.37 lewat ya, udah 7 menit lewat. Kemudian pembicara kita sudah hadir, yang ada Pak Bayu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang ya. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan kehadirannya ada Pak Bayu Giri Kristiawan yang saat ini memang sedang sibuk, sebenarnya sedang training ya. Mohon izin Pak, peluangan sesinya maksimal kita untuk presentasi 1 jam dan termasuk tanya jawab ya Pak ya. Kemudian akan saya bacakan bahwasanya Pak Bayu ini saya mengenal beliau ini dari waktu kuliah gitu ya Pak ya, di ITS Surabaya, Teknik Geomatika. Kemudian beliau saat ini sedang di PT Pama Persada Nusantara untuk pengalamannya dari 2011 sampai 2017 sebagai Chief Surveyor. Kemudian 2017 hingga sekarang ada Main Survey Section Head gitu ya. Kemudian secara garis besar untuk kompetensi dan sertifikasinya ada Diklat Sertifikasi Juru Ukur Tambang 2016, kemudian sertifikasi drone, pengawas operasional pertama, dan terakhir pengawas operasional media. Saat ini juga sedang melakukan training. Dan untuk in-house trainingnya mulai dari short term main planning 1 training, kemudian short term main planning 2 training, kemudian ada strategic management training, financial financial analysis 1, kemudian fixed asset workshop, manhole road design 1, kemudian kemudian nanti semakin lebih jelas lagi nanti mungkin Pak Bayu bisa menyampaikan terkait pengalaman beliau gitu ya di dunia tambang, karena sudah berapa tahun berarti Pak Bayu? 2011 sampai 2022, Ya, 12 tahun. 12-an tahun gitu ya di dunia tambang. Jadi kita akan menyimak ya teman-teman. Ini jarang-jarang gitu ya kedatangan tamu, dosen tamu istilahnya ya, tamu di bidang tambang gitu ya. Jadi bisa sebagai penambah wawasan kita gitu ya, tambah ilmu kita gitu ya. Nah, biar kita ada gambaran, bisa nggak kira-kira teman-teman ini di D3 Geomatika nanti akan lulus, setelah lulus dari D3 Geomatika masuk ke dunia tambang gitu ya. Bagaimanakah langkah-langkah apa yang harus dipelajari? Nah, kita simak dengan seksama informasi dari Pak Bayu gitu ya. Terima kasih. Saya persilakan Pak Bayu, waktu untuk Anda. Oke, baik. Terima kasih. Izin share screen ya, Pak Oktav. Silakan Pak Bayu. Oke, sudah muncul ya, kawan-kawan. Muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya tadi sudah dikenalkan Pak Oktav di awal, tapi izinkan saya memperkenalkan diri ulang. Ya, perkenalkan, nama saya Bayu Giri Kristiawan ya. Alamat atau asal dari Kediri, tempat tanggal lahir Kediri 17 Mei 89. Saat ini saya masih bekerja di PT Pama Persada Nusantara, tepatnya di Distrik Baya. Pertama kali join di Pama 2011 hingga sekarang, alhamdulillah, dan masih berkecimpung di dunia survei. Saat ini posisi saya di Main Survey Section Head di Departemen Engineering. Mungkin cukup dulu untuk perkenalan singkat ya, kawan-kawan. Mungkin saya lanjut lagi di materi awal, yaitu peran survei dalam rekayasa tambang.
Nah, karena seperti yang dibilang Pak Oktav, mungkin ini pertama kali Pak Oktav ya untuk pemateri yang di bidang pertambangan. Ya ini untuk menambah wawasan kawan-kawan ya, kawan-kawan semua, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang ada di Poltek Batam ya. Untuk PAMA sendiri mayoritas tambang yang dikerjakan di Nusantara ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Jadi dan di Indonesia sendiri untuk tambang batu bara khususnya itu lebih banyak di area Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, sedangkan untuk pertambangan nikel dan mineral yang lain lebih ke arah Sulawesi dan Maluku. Nah, untuk area operasional PAMA bisa dilihat cukup banyak ya untuk saat ini. Di Sumatera Utara ada gold mining atau tambang emas. Ini masih secara kepemilikan saham 60% di Agincorp. Mungkin teman-teman nanti bisa searching di Google ya, Agincorp. Untuk batu bara ada kurang lebih sekitar 16 job site atau area kerja yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dan juga di PAMA sendiri punya project power plant ya, pembangkit listrik, yaitu di area Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada project PLTU PAMA 1 atau power plant, itu di bawah anak perusahaan PAMA yaitu EPN ya, Energia Persada Nusantara. Nah, untuk area office kita ada 4 area office. Yang pertama head office di Jakarta, di Banjarmasin, Balikpapan, dan Palangkaraya. Saya coba jelaskan sedikit mengenai definisi pertambangan, apa itu pertambangan atau mining ya, yaitu proses mendapatkan mineral-mineral berharga dari kerak bumi, termasuk di dalamnya penggalian secara bawah tanah dan secara permukaan. Nah, di sini ya pertambangan itu merupakan proses ya atau aktivitas untuk mendapatkan mineral berharga. Nah, mineral berharga itu apa saja? Ada batu bara, ada nikel, ada perunggu, nah ada emas, dan mungkin ada mineral lain yang dibutuhkan atau yang ada di dalam bumi. Yang cara mendapatkannya dilakukan penggalian secara bawah tanah dan permukaan. Nah, di sini berarti ada 2 cara nih, underground atau bawah tanah dan permukaan. Nah, di sini menentukan jenis tipe tambangnya juga. Jadi ada tambang bawah tanah dan atau underground mining dan surface mining. Ini ya, pertambangan. Ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, jadi ini kalau secara undang-undang justru lebih komplit penjelasannya. Jadi sebelum tambang itu atau pertambangan itu dimulai, sudah dijelaskan di dalam undang-undang. Ada penelitian, ada pengelolaan dan pengelolaan secara data yang meliputi penelitian kelayakan. Nah, 3 penjelasan di awal ini merupakan tahap pre-mining atau sebelum penambangan. Ada penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Ini tujuannya untuk apa? Kita menilai
bagaimana sebuah area tambang yang akan kita tambang itu nilainya ekonomis atau tidak, bernilai ekonomis atau tidak. Nah, seperti itu. Terus ada masuk ke dalam konstruksi. Nah, konstruksi ini infrastruktur, bisa berupa jalan, bisa berupa bangunan, ataupun bisa berupa aliran pengairan atau sistem pengairan. Nah, terus kemudian masuk ke pengolahan dan pemurnian. Pengolahan dan pemurnian ini ditujukan untuk komoditas mineral selain batu bara ya, kalau emas seperti itu perlu namanya pemurnian, pengolahan dan pemurnian. Apakah batu bara itu ada pengolahan juga? Pengolahan batu bara ada, namun hanya sebatas pencampuran berdasarkan kualitas. Jadi batu bara itu memiliki kualitas spesifik. Tidak semua batu bara itu memiliki kualitas yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang ini adalah reklamasi ya teman-teman. Jadi setiap penambangan yang resmi, bukan ilegal, yang resmi pasti wajib melakukan reklamasi atau pengembalian fungsi hutan atau area yang telah ditambang. Seperti itu. Nah, ini beberapa gambaran jenis open pit atau tadi ya surface mining atau tambang terbuka yang sebelah kanan ini, di atas ini adalah tambang terbuka. Yang di sebelah kiri sumber dayanya itu melewati bawah. Nah, lanjut. Ini adalah makro tahapan aktivitas di penambangan. Yang pertama dari eksplorasi, dari survei. Survei sudah masuk nih di awal penambangan. Kemudian pengeboran eksplorasi. Dari dua data awal ini kemudian dilakukan permodelan secara geologi atau geological modeling. Tujuannya apa? Untuk kita menggambarkan, memodelkan lapisan-lapisan batu bara dari hasil pengeboran eksplorasi tadi. Setelah itu dibuatlah desain. Ada istilahnya pit dan disposal. Nah, pit itu adalah area kerja, sedangkan disposal itu adalah tempat pembuangan material yang tidak bisa digunakan atau tidak berharga lah secara ekonomis ya, secara ekonomis tidak berharga. Setelah keluar desain, ada namanya land clearing. Land clearing itu pembersihan tanaman di area rencana tambang. Setelah itu topsoil removal, itu kita mengupas tanah merah istilahnya ya, atau tanah humus. Tanah humus kita sisihkan ke suatu tempat yang tidak terganggu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat kita selesai melakukan penambangan, kita bisa melakukan reklamasi atau revegetasi atau rehabilitasi di sini, di proses ini. Nah, kemudian ada aktivitas drilling blasting, OB removal. Nanti OB removal ini dibuang di disposal ya,
istilahnya ini OB dumping. Ini di area disposal, kemudian pengangkutan batu bara atau coal mining, kemudian ini ya yang tadi ya, pengolahan. Pengolahan ini adalah pencampuran batu bara berdasarkan jenis tertentu, tergantung dari kualitasnya. Kemudian lari ke konveyor, masuk ke area pelabuhan. Setelah pelabuhan baru masuk ke kapal tongkang. Mungkin kalau teman-teman sempat lihat di berita atau di YouTube seperti apa kapal tongkang. Nah, itu nanti di kapal tongkang itu biasanya mengangkut batu bara dari pelabuhan sampai ke biasanya sih ada kapal yang lebih besar lagi. Istilah yang kami biasa sebut itu adalah mother vessel. Jadi dari tongkang masuk ke mother vessel atau kapal yang lebih besar lagi, kemudian kapal yang lebih besar lagi, batu bara itu tadi akan ke bisa lari ke PLN atau ke perusahaan yang secara operasional pabriknya membutuhkan batu bara. Nah, untuk di Pameng Persada sendiri, terutama di area job site ya, area job site ada istilahnya project manager, yaitu adalah pemimpin dari job site tersebut, operasional tersebut, dan sebagai penanggung jawab. Kalau mungkin bahasa di kampus mungkin lebih mirip kayak rektor. Project manager itu seperti rektor. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada deputy project manager. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa kepala bagian atau department head. Nah, di engineering department head sendiri ada section bagian. Ada main infra, main plan, monitoring and control, dan main survey. Masuk ke departemen engineering. Nah, engineering itu apa sih? Atau siapa sih departemen engineering itu? Engineering itu merupakan suatu departemen di mana bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan atau desain, melakukan monitoring dan kontrol terhadap semua kegiatan penambangan yang meliputi pengawasan, pemantauan, dan pengontrolan target produksi agar dapat tercapai. Jadi engineering ini bisa dibilang awal dan akhir di proses penambangan. Seperti itu. Karena dari awal tadi, yang saya jelaskan di awal, survei udah masuk di awal. Artinya bagian engineering pun juga sudah ada di awal perencanaan tambang. Sampai berjalannya operasional tambang dan pasca tambang, engineering selalu akan terlibat di area situ. Kemudian di struktur organisasi engineering sendiri ada engineering department atau bagian, ada admin, ada main plan section head, ada MUKO, ada exploration section head, ada main survey, dan ada civil section head. Nah, civil head ini istilahnya sebagai infra ya, main infra. Nah, sedangkan di masuk ke area survei itu di bawah main survey section head ada chief surveyor, ada instrumen dan development. Nah, ini adalah fungsi lanjutan dari fungsi engineering departemen. Yang pertama adalah rencana atau planner, membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Kemudian menjadi koordinator aktivitas operasional tambang dengan departemen lain, melakukan perencanaan rencana kerja yang telah dibuat, evaluator
itu memonitoring dan mengevaluasi target produksi, performa alat, dan mereview biaya produksinya sebagai untuk dasar melakukan sebuah perbaikan. Nah, kenapa kok ada perbaikan? Jadi di PAMA sendiri memiliki budaya, salah satu budayanya adalah perbaikan terus-menerus. Apa itu? Perbaikan terus-menerus. Jadi sebagai sebuah perusahaan yang di bidang kontraktor pertambangan, efisiensi dan efektivitas pekerjaan itu suatu hal yang utama. Maka perlu ada evaluasi yang nantinya kita dapat menemukan satu titik atau celah di mana satu proses bisa kita efisienkan dan kita optimalkan untuk meningkatkan performa, baik itu produksi ataupun biaya produksi. Kalau produksi kita tingkatkan, tapi kalau biaya produksi sebisa mungkin kita minimalkan. Nah, prinsip ekonomi ya, teman-teman. Masih berlaku di kehidupan kita, bahkan di area kerja. Oke. Saya jelaskan per bagian ini, saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama untuk main plan, membuat rencana produksi dan desain tambang dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi target sesuai permintaan customer. Ini jadi main plan itu awal ya, jadi awal operasional tambang kita merencanakan. Jadi di PAMA sendiri erat kaitannya dengan yang namanya perencanaan. Rencana kerja, rencana operasional nanti seperti apa, nah, rencana tahun depan seperti apa, 2 tahun ke depan seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi semua berawal dari rencana. Kemudian masuk ke survei, melakukan pengukuran atau pemetaan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, memvisualisasikan desain ke kondisi aktual di lapangan sebagai guidance untuk departemen produksi yang berada di lapangan. Nah, kompetensi yang ada itu adalah main survey planning, survey process, survey progress measurement coordination, method and equipment application. Nah, main survey planning ini apa? Dulu waktu saya masih kuliah itu ada mata kuliah manajemen survei pemetaan atau singkatannya Mansurta. Nah, di situ kita diberikan ilmu mengenai bagaimana merencanakan proses pengukuran dari mulai berapa luas area yang mau kita ukur, jenis pekerjaan apa saja, berapa jumlah manpower yang akan diperlukan, berapa jumlah alat yang diperlukan, sampai berapa lama dari awal kita pekerjaan sampai menjadikan hasil dari proyek itu. Nah, kita juga harus bisa merencanakan itu. Nah, makanya di survei salah satu kompetensi yang harus dimiliki yaitu tadi manajemen survei pemetaan. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa mungkin kalau misalkan ada yang sudah punya pekerjaan di luar jadwal kuliah terkait survei, berarti sudah terasah dari awal kalau ada. Terus kemudian kompetensi berikutnya, survei progress measurement coordination ini adalah bagaimana kita bisa mengatur time frame atau waktu rencana kerja yang telah kita buat. Jadi teman-teman punya rencana, misal saya punya rencana dalam waktu 3 bulan ke depan, atau saya nanti harus lulus
pas 6 semester. Nah, dalam waktu 6 semester itu bagaimana caranya kita bisa mengupayakan kita benar-benar bisa lulus 6 semester. Sebenarnya sama saja dengan di survei progress measurement coordination. Di situ kita di awal itu sudah ada perencanaan, ya kan? Terus bagaimana kita bisa melakukan kontrol terhadap rencana yang sudah kita buat. Nah, kemudian method and equipment application ini adalah selama kita bekerja, jangan melupakan perubahan. Perubahan apa? Di bidang ilmu, metode, dan alat-alat survei. Nah, meskipun di tambang cukup intens secara pekerjaan, namun kita tidak boleh lupa untuk selalu mengikuti metode terbaru terkait bidang survei dan alat-alat terbaru di bidang survei, terutama di area kerja masing-masing. Misal untuk tambang, apa sih metode survei yang terbaru di area tambang, alat-alat yang terbaru apa sih, fungsinya seperti apa. Nah, itu kita juga harus mempelajari itu. Lanjut ke monitoring and control section. Mengevaluasi performa proyek dengan melakukan pengawasan dan pengaturan agar dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak optimalnya hasil suatu proses dan menjaga agar proses dapat berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, ibaratnya ini di MOPO itu adalah wasitnya. Wasit dan juga sebagai apa ya? Kalau kita sering nonton bola itu ada komentator. Komentator itu pasti ada menyajikan analisa-analisa pertandingan. Nah, di Moko seperti itu juga. Dia mengeluarkan analisa operasional, bagaimana produktivitinya, bagaimana produksi hari ini, berapa target kecepatan hari ini, dan sebagainya. Nah, itu dia sebagai penyedia data analisa supaya kita dapat menemukan masalahnya di mana dan melakukan perbaikannya. Nah, beberapa kompetensi yang harus dipenuhi yaitu adalah planning and budgeting, monitoring control, contract and invoicing, dan central control room. Planning and budgeting ya sama tadi. Planning itu dapatnya dari main plan. Budgetnya adalah menghitung secara keuangan kira-kira berapa sih biaya operasional kita. Monitoring kontrol tadi terkait analisa-analisa yang diberikan. Kontrak dan invoicing ini adalah pembayaran. Jadi namanya perusahaan sebagai kontraktor ya untuk pembayaran melalui monitoring control section. Terus ada istilahnya central control room, itu merupakan tempat berkumpulnya informasi di seluruh area tambang. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya, untuk perbedaan main plan dan main survei. Main plan dan main survei ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ibaratnya itu sebagai pasangan lah ya. Jadi ada main plan, pasti ada survei. Karena apa? Main plan tidak bisa bekerja tanpa survei, begitu juga sebaliknya. Untuk di area tambang sangat-sangat berkaitan erat. Nah, jadi untuk main plan sendiri kan secara tugas membuat rencana operasional pertambangan secara menyeluruh. Yang kedua, merencanakan target produksi dan desain sekuen penambangan yang efektif sesuai permintaan customer. Merencanakan kebutuhan equipment atau setting fleet. Memberikan flash design. Nah, sedangkan survei
memvisualisasi desain tambang dari mainkan pada kondisi aktual tambang, memonitor dan pelaksanaan pemasangan patok survei, penyiapan lokasi blasting dan penandaan jarak aman, survei topografi dan joint survei. Nah, di sini dengan dua aktivitas antara mainkan dan survei itu akan terbentuk sekuen penambangan yang teratur. Sekuen penambangan yang teratur akan berdampak pada setting dan penempatan unit lebih optimal. Nah, karena penempatan setting itu optimal, mempermudah proses monitor dan kontrol atau monitoring dan pengendalian. Nah, kalau sudah gampang nih kita monitor dan kita kendalikan, otomatis pekerjaan itu efisien. Nah, dengan pekerjaan efisien diharapkan pencapaian target sesuai dengan produksi. Nah, lanjut. Ini adalah kita langsung masuk ke main survei. Jadi main survei itu beberapa aktivitas yang saya lakukan. Yang pertama adalah membuat aktivitas urutan pekerjaan survei. Yang kedua, melaksanakan aktivitasnya survei seperti apa, mengkoordinasikan hasil pengukuran survei secara mingguan dengan customer, mempelajari metode survei, serta penggunaan alat yang tepat untuk menghasilkan data yang akurat. Yang berikutnya, mengontrol dan memonitor elevasi dan batas-batas area kerja, memberi masukan kepada Departemen Produksi jika terjadi penyimpangan rencana kegiatan operasional, mengarahkan dan mengontrol proses produksi, melakukan pengukuran aktual di lapangan, serta mengarahkan dan memonitor proses penambangan di lapangan agar sesuai desain. Nah, ini beberapa tugas survei. Yang pertama, mengambil data, yaitu ada pengukuran data original. Pengukuran data original ini merupakan pekerjaan pengukuran topografi sebelum dilakukan penambangan. Jadi, ini merupakan data yang penting karena ini merupakan sumber data awal ya. Jadi sebelum alat-alat tambang itu masuk, harus sudah terambil datanya oleh tim survei. Nah, tujuannya apa? Supaya ini nanti juga bisa digunakan sebagai survei awal untuk perhitungan volume. Nantinya volume itu akan kita jadikan acuan penagihan ke customer. Terus kemudian pengukuran progres. Pengukuran progres ini adalah pengukuran kemajuan tambang. Ini sifatnya bulanan. Terus melakukan pengukuran elevasi SAM. Elevasi SAM ini SAM itu merupakan kolam yang dibuat untuk menampung air agar operasional di tambang itu tidak terganggu pada saat hujan. Jadi sebuah tampungan atau kolaman yang sengaja kita buat dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk penunjang infrastruktur agar pada saat hujan operasional tambang itu tidak berhenti terlalu lama. Nah, tujuan melakukan pengukuran elevasi SAM itu kita bertujuan untuk mengetahui berapa sih kapasitas kolaman yang kita buat, berapa sisa kapasitas yang ada di situ. Ketika ada hujan, berapa lama kolaman itu atau SAM tersebut akan banjir. Nah, tujuan pengukuran elevasi SAM sudah seperti itu. Kemudian curah hujan sebagai data, kita menghitung estimasi berapa jumlah air yang masuk ke dalam tambang. Terus ada namanya pengukuran detil situasi, pengukuran area blasting. Kemudian setelah kita ambil data tersebut, kita olah menggunakan software, yaitu tadi bisa
produknya berupa surface, terus volume, data profil, kemudian data inventory blasting. Yang ketiga, mengaplikasikan dan monitoring. Jadi salah satu di slide sebelumnya, yaitu kita ada ini ya, yang di pertama survei itu, menvisualisasi desain tambang dari mainplan pada kondisi aktual tambang. Nah, di sini kita atau survei itu bertugas untuk bagaimana memindahkan desain yang berupa gambar dibawa ke kondisi aktual atau di lapangan. Nah, dengan cara yang pertama adalah stake out design. Mungkin teman-teman sudah familiar ya, stake out design. Stake out itu seperti apa? Nah, stake out itu istilah sederhananya kita mencari posisi atau mencari koordinat. Istilah sederhananya stake out itu seperti itu, teman-teman. Jadi kita mencari koordinat di gambar atau di desain yang kita terima, yang survei terima itu ada koordinatnya, memiliki nilai koordinat. Nah, koordinat itu nanti bawa ke lapangan. Di mana sih posisi koordinat jalan ini? Badan jalan ini posisinya di mana ya secara koordinat? Nah, itu merupakan pengertian dari stakeholder. Ya. Ada istilah grid control. Grid control itu kita mengontrol pembentukan jalan. Jadi kemiringan jalan itu juga tanggung jawab dari survei untuk pembentukannya. Kemudian ada slope monitoring, pembentukan lereng tambang dan monitoring lereng tambang. Stake out blast inventory, itu untuk membatasi area yang terblasting. Terus ada sampling vessel, kita mensampel muatan dari truk-truk besar. Terus yang terakhir construction guidance dan monitoring. Construction guidance ini berhubungan dengan infrastruktur. Kita memandu posisi di mana sih estimasi rencana gedung itu di mana. Dan monitoring pekerjaan apakah sesuai dengan batas-batas yang sudah dipasang sebelumnya. Nah, lanjut beberapa peralatan survei yang digunakan di area pertambangan. Mungkin beberapa teman-teman sudah familiar ya. Yang pertama ada total station. Ini yang tipenya elektronik ya, bukan yang manual. Terus yang berikutnya ada robotic total station. Terus ada GPS geodetik. Ada 3D laser scanner, ada drone atau UAV, kemudian ada lagi UAV, Surface Vehicle. Nah, kalau misalkan teman-teman ada praktek di drone, nah, daripada harus ke laut bawa alat gitu kan, bisa menggunakan wahana USV yang bentuknya seperti perahu ya. Tujuannya sama. Nah, ini cukup mempermudah pengukuran di area yang berair. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan di sini saya menampilkan ilustrasi gambar ya. Gambar sebuah tambang. Ini bukan di Indonesia, ini di luar negeri. Cukup rapi bentukan tambangnya.
Nah, bagaimana sih cara membentuk tambang yang rapi seperti ini? Yaitu dengan engineering atau rekayasa. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di awal, eh, bidang ilmu yang berada di dunia pertambangan cukup banyak. Jadi selain dari kita orang geomatika atau orang survei, ada bidang ilmu dari pertambangan sendiri ya. Terus ada juga geologi, ada teknik sipil, statistik, dan geoteknik. Di sini semua bidang ilmu tadi menjadi satu teman-teman, menjadi satu, berupaya membentuk tambang yang rapi dan aman. Nah, terus peran survei gimana ya? Atau peran survei gimana kira-kira supaya tambangnya rapi, sesuai desain dan aman? Salah satunya adalah yang pertama pembentukan desain. Jadi desain sudah dibuat di awal pada saat penambangan. Nah, jadi desain tambang sudah dibuat dengan beberapa parameter ya teman-teman. Ini adalah area sebelum ditambang. Terus yang ini adalah area penambangan dan beberapa jenis infrastruktur yang ada di situ, seperti haul road berm. Terus di bawahnya inilah jenis batuannya. Nah, semua parameter ini sudah dibuat dan dianalisa pada saat pembuatan desain. Nah, setelah desain dibuat, kemudian parameternya sudah diperiksa bahwa desain itu aman, desain tambang itu aman, maka survei berkewajiban yang pertama stake out coordinate design. Jadi desain ini tadi ya teman-teman, desain sudah ada koordinatnya dengan sistem referensi tertentu, kemudian tim survei masang panduannya berupa patok. Nah, seperti ini ada kayu-kayu, kan? Ini adalah panduannya. Nantinya dari tim produksi akan mengerjakan area tersebut sesuai dengan patok atau panduan yang sudah dipasang. Nah, seperti gambar di sebelahnya ini, bentukannya sangat rapi, ya. Jadi istilahnya dia berjenjang ya, berjenjang. Nah, tambang yang rapi memberikan kontribusi yang positif untuk teman-teman yang bekerja di lapangan. Karena secara psikis, ketika kita mengetahui area yang rapi, akan lebih bersemangat dalam bekerja. Secara moral seperti itu. Nah, kemudian berikutnya mungkin ini adalah gambar tambang di Amerika yang mengalami longsor yang sangat besar dan kerugiannya cukup banyak, gitu kan. Terus di sebelah kanan ini ada di sebuah tambang di Indonesia. Jadi desain tadi sudah dibuat, tujuannya untuk mencegah terjadinya failure atau longsor. Nah, survei sudah melakukan pemanduan desain. Setelah mandu desain, apakah cukup itu saja? Ya tentu tidak. Karena tadi di awal kita juga memiliki tanggung jawab monitoring lereng tambang. Supaya apa? Supaya
kejadian seperti di gambar ini lebih terdeteksi di awal. Yang kedua, mencegah terjadinya korban jiwa. Jadi ketika sudah ada alert atau bahaya yang sudah disampaikan, nah berikutnya adalah respon dari kita sebagai pekerja atau pengawas untuk memberikan instruksi kepada teman-teman yang sedang bekerja di area tersebut untuk segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Agar ketika terjadi longsor, tidak ada korban jiwa, baik benda maupun nyawa, seperti itu. Nah, di sini peralatan yang digunakan ada 3 seharusnya, namun saya jelaskan di sini ada 2. Yang pertama robotic total station. Nah, seperti ini ya untuk instalasi di area tambang, dan titik-titik yang berwarna kuning ini adalah posisi prisma atau letak prismanya di area tambang. Nah, di gambar bawahnya yang titik-titik banyak ini sama, ini adalah apa namanya lokasi prisma monitoring, lokasi prisma monitoring. Nah, jika terdapat pergerakan, maka beberapa prisma itu akan menunjukkan warna yang berbeda. Nah, di sini ada velocity atau pergerakan, kecepatan pergerakan lereng. Nah, dengan satuan milimeter per tahun. Nah, kalau kita punya data yang seperti ini, ya kita bisa mengidentifikasi, oh area kritis kita di area sini. Kemungkinan ketika terjadi longsor, ini material ini akan tumpah ke bawah, dan arah longsorannya pun kita bisa prediksi. Seperti itu. Yang kedua, kita menggunakan 3D laser scanner atau radar. Nah, ini teknologi yang cukup baru di 3-4 tahun terakhir, dengan pembaruan teknologi yang cukup masif. Jadi kalau kita tahu radar itu seperti umumnya kan seperti parabola, Nah, di sini radarnya itu hanya berupa apa ya, seperti besi mendatar lah, istilahnya seperti itu. Namun dari 2 besi ini, alat ini menyebarkan gelombang radar yang nantinya sama, tujuannya untuk mengetahui area mana yang mengalami pergerakan atau area mana yang rawan terjadi longsor. Nah, tujuannya sama dengan RTS ini, namun untuk radar ini lebih spesifik ke surface. Jadi udah dimodelkan secara 3 dimensi dan areanya di mana saja. Prinsip dari kedua alat ini sama, untuk monitoring kestabilan lereng. Supaya tadi resiko bahayanya kita sudah tangkap di awal, dan kedua, bagaimana dua alat ini berfungsi untuk memberikan alert supaya pekerjaan atau teman-teman kita yang sedang bekerja itu bisa selamat dan bisa tenang pada saat bekerja. Nah, mungkin itu aja teman-teman, sekilas mengenai survei di dalam pertambangan ya, terutama di rekayasa tambang. Poin utama yang saya garis bawah itu ada 2. Peran survei di bidang pertambangan. Yang pertama stake out design. Kita memonitoring, mencari posisi desain itu di mana. Kita melakukan pembentukan, pemanduan operasional di lapangan supaya desain yang sudah dibuat itu terbentuk. Nah, setelah desain itu terbentuk, yang berikutnya adalah kita monitoring hasil pekerjaan kita agar
resiko bahaya sudah kita antisipasi di awal, kita deteksi di awal, dan kita dapat memberikan alert ke rekan kerja kita agar bekerja dengan aman dan selamat. Jadi 2 poin itu yang sangat penting ya, atau peran di ilmu kita sebagai orang survei yang berbasis survei di bidang pertambangan. Mungkin cukup sekian untuk tanya jawab. Mungkin bisa dimulai Baik. setelah ini. Baik, terima kasih Pak Bayu Giri Kristiawan. Nah, ini sangat menarik sekali ya yang sudah disampaikan beliau. Jadi tidak hanya mengenalkan kita tentang dunia pertambangan ya, tentang manajemennya juga gitu ya, dari struktur organisasi, kemudian peran kita itu di survei itu di bagian mana gitu ya, supaya kita dapat gambaran. Nah, alhamdulillah kita saat ini sudah mendapat gambaran lah kita nanti kalau misalkan kerja di bidang tambang gitu ya, di pertambangan di bagian apa kita sudah dapat wawasan gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya untuk teman-teman. Silakan kita beri pertanyaan, kita beri kesempatan untuk bertanya ya. Paling tidak kesempatan kita satu sesi bertanya 15 menit ya satu sesi ini. Nah, bagaimana teman-teman? Siapa mau mengajukan pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya? Belum? Oke, saya dulu kalau begitu Pak Bayu. Saya Silakan. dulu yang mau bertanya. Ini sangat menarik ini Pak. Ini karena saya sendiri juga dulu belum pernah ya terjun ke dunia tambang gitu ya. Jadi dulu masih masih apa ya, masih pingin aja gitu ya. Sudah sempat daftar tapi memang belum dapat kesempatan gitu ya. Untuk di dunia tambang ini tadi sekarang udah banyak teknologi ya Pak ya, apa termasuk radar gitu ya, RTS gitu ya, robotic total station gitu ya. Eh, untuk pekerjaan ini Pak yang radar itu ya. Kalau kita di bidang survei apakah dapat training juga atau bagaimana Pak ya? Untuk update informasi atau update aplikasi atau update software atau update peralatan gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi radar sendiri pada prinsipnya sebenarnya itu adalah ranahnya geotek, di ranah geoteknik ya, untuk teman-teman geoteknik. Namun peran survei di sini adalah dalam penentuan lokasinya, lokasi dan analisanya. Sebenarnya bisa dibilang untuk pelatihan pasti ada. Pelatihan ada, informasi mengenai radar itu seperti apa, aplikasinya seperti apa. Nah, namun titik beratnya sebenarnya lebih ke kawan-kawan geotek, karena produk dari radar itu adalah alert dan keputusan ya, keputusan apakah alat-alat yang bekerja di area yang kita amati, yang misal di arah sini gitu kan, ada unit yang bekerja, itu aman atau tidak, memberikan alat seperti itu. Ketika tidak aman, bagaimana ya? Tim geotek memberikan informasi ke pengawas atau teman-teman di lapangan, ini harus evakuasi, tempat titik evakuasinya di area sini. Nah, survei pun juga punya tanggung jawab untuk menunjukkan di mana sih titik evakuasinya. Nah, tadi dari main plan kan sudah ada tadi desainnya. Nah, titik itu ya kita step out, kita cari tuh di mana posisi titik evakuasinya. Ada koordinatnya, teman-teman survei pasang di lapangan, dicari. Oh, posisinya di sini menggunakan alat survei ya, bisa GPS, bisa total station gitu.
kita tancap tuh rambunya, titik evakuasi. Nah, itu salah satu peran kita juga di situ. Misalkan bapak-bapak atau mahasiswa Pak Oktav atau Pak Oktav sendiri mau benchmark, mungkin bisa untuk bagaimana sih radar, eh, cara kerjanya seperti apa, dan sistematikanya seperti apa. Namun yang mungkin lebih lebih gampang ya, bisa dibilang lebih gampang untuk kita masuk justru di RTS atau Robotic Total Station. Itu yang paling paling mudah karena uh, beda dengan alat-alat yang nantinya bakal teman-teman pakai ketika sudah bekerja. Seperti itu Pak Abra. Baik, terima kasih jawabannya Pak Bayu. Oke, kembali saya beri kesempatan nih buat teman-teman, nah, buat mahasiswa. Siapa yang mau bertanya ini? Kesempatannya ini jarang sekali ya kalau kapan lagi lah teman-teman punya apa istilahnya channel ya punya kesempatan bertanya untuk pada orang yang memang sudah berpengalaman di bidang pertambangan nih. Nah, saya yakin pasti ada lah yang cita-citanya lulus kuliah maulah ke bidang pertambangan gitu ya. Nah, sekarang ini kesempatan mungkin teman-teman punya pertanyaan dari awal kuliah kan di semester awal itu ada ilmu tanah gitu ya. Sudah dikenalkan bahwasanya untuk apa istilahnya nanti kerja bisa kerja di bidang tambang gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari mahasiswa? Silakan kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan. Ini lumayan Sambil banyak nih. menunggu sambil menunggu Iya. yang mau bertanya. Jadi saya memberikan gambaran ke teman-teman mahasiswa semuanya ya yang hadir di kuliah umum ini. Eh, untuk mahasiswa, eh, saya bilangnya nih cewek lah ya, mahasiswa perempuan, eh, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena di bidang tambang pun juga menerima mahasiswa mahasiswi untuk mendaftar sebagai tim survei. Jadi ada senior saya dan senior Pak Oktav, angkatan 2005, juga ada yang sudah pernah terjun ke dunia tambang. Bahkan teman seangkatan juga ada yang di dunia tambang. Di awal-awal setelah lulus bergabung ke perusahaan tambang. Eh, ya nggak ada masalah. Gitu. Justru bisa apa ya, menambah wawasan teman-teman. Ketika dunia tambang itu seperti ini, dunia tambang seperti ini. Oke, betul ya Pak Bayu. Berarti sebenarnya di bidang survei itu tidak membatasi gender ya. Cowok, cewek, Betul, itu semuanya bisa berkiprah di bidang survei gitu ya. Nah, ya nanti mungkin syukur-syukur kalau di kantor gitu ya, kalau di lapangan pun saya kira teman-teman ini udah diuji lah ya di kuliah di semester 1, 2 sampai sekarang pun masih ada praktek di lapangan gitu ya. Harusnya udah gak kaget gitu ya. Nah, oke, teman-teman bagaimana? Mau bertanya nggak ini? Absensinya nanti ya. Nah, absensinya nanti kalau udah selesai kuliah baru saya kasih share link absen. Nah, nanti kita fokus ini dulu, kuliahnya dulu ya. Nah, saya mau nanya nih Pak Bayu, ini teman-teman belum ada yang bertanya nih. Untuk drone Pak Bayu sudah masif juga nggak Pak dipakai di tambang saat ini Pak? Untuk aplikasinya bagaimana Pak? Untuk udara ya? untuk drone ya. Untuk drone saat ini cukup masif dan aplikasinya saat ini cukup cukup bermanfaat lah ya. Jadi penggunaan drone di area tambang itu eh, selain kita bisa melakukan update citra citra istilahnya
foto format kecil ya kalau nggak salah ya. Masuk ke itu ya secara resolusi ya Pak Oktav ya. Saya agak lupa kalau misalkan penjelasan secara ilmu geomatika. Namun untuk tampilan ortofoto sangat bermanfaat ya. Karena kita harus melakukan updating data orto, kemajuan tambang setiap periode sangat membantu. Bahkan drone sendiri pun cukup membantu untuk mendukung perencanaan. Jadi ketika kita diberikan mungkin untuk informasi teman-teman ya, sebagai kontraktor tambang, kontraktor pertambangan itu area kerjanya kita diberikan oleh customer. Customernya itu siapa sih? Ya yang punya tambang gitu. Yang punya tambang ngasih area kerja ke kita. Pama, kamu tak beri area, saya kasih area kerja di lokasi ini ya. Kamu bikinkan rencana kerjanya seperti apa? Perencanaanmu kamu buat dulu. Drone itu bisa mendukung area tersebut seperti apa sebagai data pendukung. Ketika sudah ditampilkan, kita ambil data itu dan kita plot desain besarannya, gambaran awal. Oh, lokasinya ternyata banyak bibitnya. Terus ada sungai, nanti kita harus mindah sungai. Atau ada sawah di situ. Nah, manfaat drone itu seperti itu untuk perencanaan. Nah, untuk survei bagaimana? Untuk survei bisa juga kita aplikasikan untuk perhitungan volume sebagai pembanding perhitungan volume. Misal perusahaan kita nggak kuat, nggak mampu atau tidak ada laser scanner untuk melakukan pengukuran di area lumpur gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan drone. Kita menggunakan drone yang tergeoreference, yang sudah ada titik referensinya. Nah, kita tolak, kita georeferencing ke sistem koordinat di area tambang kita, jadi deh surface-nya. Bisa kita bandingkan, bisa kita gunakan datanya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada pekerjaan topo gitu, yang areanya cukup luas dan tidak terlalu banyak pohon tinggi, drone bisa menjadi pilihan untuk teman-teman melakukan pengambilan data topografi. Nggak perlu repot-repot, harus mikul alat dan sebagainya. Nah, ini sebuah tips ya untuk teman-teman kalau misalkan mungkin ada job di luar kelas atau setelah wisuda ada tawaran pengukuran di area mana gitu, yang areanya ternyata nggak terlalu banyak pohon, area terbuka luas gitu kan, bisa pakai drone. Nah, tambahan untuk drone itu nggak cuman ini ya yang nggak saya jelaskan di awal, nggak hanya di udara, di air pun juga ada. Ini sangat bermanfaat sekali, karena zaman dulu untuk survei hidrografi yang mungkin tidak perlu ketelitian tinggi lah, kita pun harus masih mengoperasikan perahu. Nah, kita harus naik perahu. Sedangkan setelah saya bekerja, skill untuk naik perahu itu ternyata nggak gampang, teman-teman. Nggak gampang, nggak banyak orang yang bisa mendayung. Itu adalah fakta ketika saya bekerja, dan saya baru tahu. Ilmu dayung pun itu ada ilmunya. Mendayung perahu sendiri pun ada ilmunya. Mungkin teman-teman kalau ada yang suka rowing atau olahraga dayung, nah itu bisa dibagikan teman-temannya yang mau proyek hidrografi. Kalau yang mau dayung ya, karena di tambang areanya cukup terbatas dan terikat peraturan, tidak mudah ya, tidak gampang untuk memasukkan perahu motor
di area tambang. Kecuali dari awal sudah ada regulasi terkait penggunaan perahu motor. Nah, seperti itu. Berarti untuk di tambang ini USV itu juga dimanfaatkan ya Pak ya sampai saat ini ya. Betul, betul. Betul. USB dimanfaatkan di area tambang, terutama untuk tadi ya SAM dengan ukuran besar, atau yaitu tadi kita diberikan lokasi, ternyata lokasinya bekas tambang yang di dalamnya ada apa yang sudah berair, yang sudah jadi kolam. Nah, itu sangat membantu sekali USB. Jadi di dalam air itu ada ini juga bahan tambangnya juga yang mau ditambang gitu ya Pak ya maksudnya. Ya, Atau bisa dibilang seperti itu Pak oh, Oktav. Jadi eh, ada beberapa perusahaan yang mereka harus menambang bekas tambang. Jadi menambang bekas tambang. Gitu. Ya tidak menutup kemungkinan ada suatu daerah yang terdapat tambang liar yang sudah beroperasi duluan gitu kan, meninggalkan lubang lubang tambang. Nah terus area tersebut diambil alih oleh perusahaan tambang. Nah sebelum masuk ke situ ya USB bisa digunakan untuk mendeteksi surface di dalam air itu seperti apa, di bawah air seperti apa, berdasarkan hasil tadi model geologi yang sudah dibuat di awal. Untuk dapat batu bara di bawah air itu perlu berapa dalam lagi sih? Berapa volume air yang harus kita keluarkan? Berapa volume lumpur yang harus kita keluarkan? Nah, seperti itu Pak Okta. kalau ininya Pak pekerjaannya siapa? Biasanya dari Pama juga atau si Subkon Pak? Bidang geomatika juga? Eh, tergantung, tergantung, tergantung dari jenis tambangnya ya. Nanti besar kecil tambangnya seberapa rutin pekerjaan itu. Kalau misalkan pekerjaannya itu rutin dilakukan, bisa jadi sebuah perusahaan itu akan beli sendiri. Tapi kalau tidak rutin atau cukup untuk studi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya insidental, yang tidak terencana setiap atau tidak rutin, ada vendor yang uh, bekerja atau menyediakan jasa untuk pengukuran tersebut. Teman-teman bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ini kalau berdua aja yang ngobrol sambil ngopi aja Pak Bayu ya. Ini berarti bukan kuliah umum Pak, podcast tamu, Podcast podcast kamu isinya ya. kuliah. Nih ya nanti nanti kayaknya diupload di YouTube lah Pak nanti. Kita share Siap, siap. linknya buat teman-teman juga yang Ya. mungkin ada yang magang Pak soalnya Pak udah OTW magang soalnya. Mantap. Ya teman-teman bisa magang ke Pama juga, bisa lewat yang di lewat Pak Oktav, nanti bisa saya bantu. Cuman kemarin ada beberapa kendala dari tim Jakarta ya Pak Oktav, jadi agak lambat responnya. Sekarang udah di email belum saya buka juga emailnya. Ya ini kesempatan bagi teman-teman ya, teman-teman untuk uh, apa ya, mengenal dunia tambang. Ternyata dunia tambang itu cukup menarik karena uh, banyak hal-hal yang nggak kita dapat pada saat kuliah, tidak kita dapat pada saat kuliah. Uh, Contoh bagaimana kita membuat atau menghitung kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Nah, dengan medan yang ya cukup menantang lah, dengan cara-cara yang tidak tidak umum kita lakukan pada saat kuliah seperti itu.
Oke, jadi sebenarnya kalau berarti memang yang kita dapat di kuliah itu memang belum ada apa-apanya Pak ya dibanding di tempat kerja gitu ya. Pengalaman istilahnya apa ya? Lebih banyak. Saya dulu juga begitu. Ternyata sekarang ada hidro juga di tambang. Saya kira tambang itu cuman dataran aja gitu, apa surface saja. Ternyata ada yang di bawah air juga yang bisa ditambang gitu ya. Nah, ini memang apa ya, saat ini kesempatan nih buat teman-teman mau bertanya nih. Siapa yang mungkin ada pertanyaan di dunia tambang bisa kami persilakan nih. Nah, ada nggak kira-kira? Ini teman-teman ada yang memang sedang magang, Pak. Magang ini di Sambi kayaknya. Di Sambi ada yang sedang magang di McDermott, ada yang memang belum magang gitu ya. Ya, Tadi yang join juga ada yang mahasiswa baru juga semester 2 gitu ya. mm, Silakan siap-siap. teman-teman ada? Kalau nggak ada Pak Bayu mau lanjut training ini. Ya, eh, satu satu mungkin yang ada satu bidang ilmu yang eh, saat ini masih dikembangkan dan jujur saya sendiri masih belum belum terlalu memahami apakah ini nantinya akan masuk bertahan di dunia tambang, yaitu salah satu bidang ilmu yang lagi populer di beberapa tahun terakhir ya, untuk GIS. Untuk GIS saat ini di area pertambangan saya sendiri jujur sedikit sekali mengetahui ada GIS dipakai di dunia tambang. Sedikit sekali informasi yang saya dapat. Nah, mungkin teman-teman ini bisa jadi peluang nih untuk teman-teman mahasiswa pengembangan GIS untuk area pengembangan seperti apa sih? Nah, itu mungkin bisa jadi modal teman-teman nanti mau tugas akhir atau seperti apa, atau bahan penelitian GIS tambang gitu. Dan seiring eh, berjalannya ilmu teknologi yang saat ini sudah ada produknya, itu adalah eh, apa istilahnya kayak cloud server ya teman-teman ya. Kalau kita mengolah laser scanner atau drone, itu ada istilah point cloud, kumpulan banyak titik, beribu-ribu titik. Nah, sekarang ada beberapa perusahaan yang kita yang sudah menyediakan jasa cloud server itu sendiri. Jadi kita punya data, kita upload ke server gitu kan, kita buka based on kita buka menggunakan software tersebut, kita bisa proses di mana aja selama masih ada sinyal ya, selama masih ada sinyal, bahkan kita bisa sampai proses data itu via handphone atau tab. Kalau handphone terlalu kecil ya, lewat tab. Nah, di situ kita bisa melihat, menganalisis tuh kira-kira ini volumenya berapa sih, rencana kerja kita, estimasi volume berapa kubik lagi di situ. Nah, sudah ke arah situ. Nah, mungkin itu juga bagian dari GIS ya, pengembangan dari GIS. Namun untuk database GIS yang ada di pertambangan itu sepengetahuan saya masih sedikit sekali, masih sedikit sekali. Nah, ini bisa jadi peluang teman-teman untuk penelitian. Tuh, berarti bisa ngambil data di sana, kita magang atau mengerjakan penelitian S1, apa D3 S1 ya Pak ya. Bisa Pak. Bisa. Harusnya jadi kesempatan atau peluang buat kita ya, terutama Betul. bidang geomatika. Kemudian Pak Bayu tadi udah ada gambaran nih kita. Berarti kalau kami nih yang untuk D3 kira-kira ya, perlu kuliah lagi nggak untuk ke masuk di dunia tambang? Atau memang ada sih nggak? Ada nggak kesempatan nih buat teman-teman D3 misalkan nanti join kerja di bidang pertambangan, Pak? Oke. Ya, ini pertanyaan yang seharusnya ini muncul dari
kawan-kawan mahasiswa ini. Jadi ada nggak sih Pak peluang untuk kawan-kawan D3, ya kan? Untuk kawan-kawan lulusan D3 masuk di dunia pertambangan? Saya jawab ada teman-teman. Namun mohon maaf ya, untuk beberapa perusahaan mungkin untuk lulusan geomatika sedikit lebih tinggi itu mengambil dari S1 atau D4 geomatika. Nah, untuk yang D3 bagaimana? Beberapa juga ada yang secara kualifikasi D3 geomatika, menerima lulusan D3 geomatika. Itu ada. Nah, dan juga teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Misal saya tidak bermaksud ini ya, namun saya hanya memberi contoh. Misal aku atau saya sendiri, saya mencontohkan saya di geomatika, ilmu saya pas-pasan nih Pak. Saya cuman IPK mepet lah batas bawah 3,1. Tapi saya pengen kerja di tambang. Bisa nggak Pak ya? Bisa. Namun tidak untuk posisinya tidak berhubungan dengan ilmu survei. Jadi bisa, tapi ilmu surveinya ya sedikit ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lanjut meneruskan ke bidang survei, ada beberapa perusahaan yang secara kualifikasi D3 geomatika masih menerima, dan juga ada beberapa yang tidak, secara kualifikasi minimal S1 atau D4. Kalaupun teman-teman nggak mau di bidang survei, juga bisa lebih ke arah produksi, pengawas produksi, seperti itu. Mungkin aduh, mepet sekali. Saya juga Ya. baru ngecek. Jadi ini mungkin teman-teman atau ada lulusan geomatika yang sudah lulus atau baru lulus, ini ada lowongan untuk KPP. Misalkan teman-teman di background-nya D3 geomatika, ada untuk area produksi. Jadi pengawas produksi. Seperti itu, teman-teman. Tidak ada kosong. Oke, berarti masih ada kesempatan nih Pak ya, D3. Betul. Boleh nanti di-share Pak, nanti kami share ke teman-teman ya. Cuman sedikit mepet ya kawan-kawan. Besok terakhir. Aku juga baru ngecek. Oke, ada yang mau masih bertanya ini teman-teman, karena Pak Bayu Wita jam 4 tadi, kemarin bisanya sampai selesai jam 4 Pak ya. Berarti setelah Ya, selesai ini bentar lagi jam 3 ini, jam 3 WIP sama seperti jam 4 Witanya ini udah ada agenda lain ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kesempatan terakhir nih, nggak ada. Nah, kalau nggak ada kita open cam dulu ya. Kita ambil apa namanya, dokumentasi ya. Teman-teman bisa menyalakan kameranya. Kita bisa ambil foto dulu. Nah, bisa on cam teman-teman. Nah, ini ada yang mahasiswa semester 2 juga Pak. Ini anak wali saya juga ada. siap. Mm. Sudah dinyalakan kameranya? Saya ambil untuk ada berapa ini? Satu, dua. Ada 2 slide ya. Ada slide pertama.
Berarti saya kirim langsung ya. 1, 2, 3. Bentar, ini masih slide pertama. Kirim mana ya? Kirim ke Pak Bayu dulu. Slide kedua. 1, 2, 3. Nah, coba ini masuk nggak gambarnya? Ah, kayaknya udah 2 slide gitu ya. Oke, Pak Oke. Bayu, ini sesi akhir ya udah 2 menit. Nah, ada se- apa ya pesan terakhir nggak buat kami nih Pak, buat teman-teman, buat penyemangat lah gitu ya. Ya, Hmm. sebelum ke pesan terakhir nanti materi ini saya kirim ke Pak Oktaf ya. Saya share juga ke Pak Oktaf. Mungkin teman-teman yang mungkin baru join di akhir, mendekati menit-menit akhir bisa di-capture tampilan ini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait bidang survei, ada nomor saya di situ atau email yang bisa dihubungi. Pesan pesan eh, pesan ya untuk kawan-kawan mahasiswa, eh, dan ini berupa apa ya istilahnya, dan juga pengalaman dari kawan-kawan kita ya, Pak Oktaf ya dulu pada saat kita sudah setelah baru-baru lulus ya, atau istilahnya fresh graduate. Fresh graduate itu yang pertama, jangan menyerah, jangan menyerah. Terus yang kedua, ambil setiap peluang yang ada, ambil setiap peluang yang ada untuk teman-teman, baik itu dalam masa pembelajaran ataupun pada saat setelah lulus kuliah. Gitu. Dan mulai sekarang coba disiapkan bagaimana cara interview, bagaimana menghadapi interview atau sebuah interview. Tips and triknya bagaimana pada saat interview. Itu teman-teman mulai harus disiapkan untuk yang mahasiswa semester yang menengah lah ya, semester 3 atau 4, ataupun yang akhir pun juga nggak masalah. Tapi ya itu harus teman-teman siapkan karena eh, apa ya bahasanya itu, pintar saja nggak cukup, pintar aja nggak cukup, tapi teman-teman juga harus bisa bagaimana berkomunikasi dengan baik pada saat interview misalnya. Itu yang pengalaman eh, saya juga sebelum akhirnya bergabung dengan PAMA seperti itu. Ya mungkin itu eh, pesan-pesan ya Pak Oktaf, tetap semangat untuk teman-teman yang sedang magang ataupun yang mendekati tugas akhir. Eh, Mungkin yang kemarin saya sempat eh, apa ya pada saat browsing muncul di depan Instagram saya itu mengenai cerita mahasiswa yang apa ya curhat ke orang tuanya, apa namanya, terkait bagaimana sih susahnya bimbingan. Ya mungkin semoga aja bukan di geomatika ya, karena dosen geomatika kan baik-baik semua. Tapi ya itu, selama teman-teman menjadi mahasiswa, ya bisa dibilang habiskan jatah teman-teman melakukan kesalahan. Habiskan jatah teman-teman melakukan kesalahan. Karena ketika sudah berada di dunia kerja, bisa dibilang kita nggak boleh salah. Meskipun meskipun sebagai anak baru yang berada di perusahaan, salah satu nilai yang wajib teman-teman pegang yaitu tadi. Pada saat kuliah boleh teman-teman salah, tapi pada saat bekerja nggak boleh salah. Nah, seperti itu. Ya mungkin cukup Pak Oktaf. Mungkin kalau dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau mungkin ada saya dalam penyampaian mungkin kurang jelas ataupun ada salah, saya mohon maaf.
Dan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan di dunia tambang, bisa menghubungi nomor yang ada di situ atau mungkin disambung melalui Pak Oktaf. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bayu ya, sudah menyampaikan materi, kemudian wejangan ya. Penyemangat lah buat kami bagaimana lulusan fresh graduate gitu ya, mencari ilmu ini bagaimana. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut ya sebenarnya. Kita harus mempersiapkan diri ya. Kemudian Betul. akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih Pak Bayu untuk kesediaannya. Mohon maaf juga dari saya sendiri ya, jika tidak bisa memberikan secara maksimal ya, memberikan apa-apa ya, kita kuliah hanya online saja gitu ya, karena Ya, sama-sama sibuk gitu ya. Kemudian apa ya, mohon maaf juga jika ada salah kata ya buat Pak Bayu, kemudian buat teman-teman dalam acara kita hari ini. Sekian, kita tutup acara hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oktaf atas Waalaikumsalam kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Bayu, terima kasih.